Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Oktaviani dengan NIM 2005-1109293 akan menjelaskan materi tentang tradisi lisan sebagai bahan pengembangan materi ajar pendidikan IPS di SMP. Pendidikan IPS merupakan mata pelajaran yang orientasi utamanya adalah pendidikan moral, terutama moralitas dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan IPS, peserta didik dibekali dengan seperangkat kompetisi baik pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap dan nilai-nilai agar dapat menjadi warga negara yang baik. Sapria mengidentifikasikan 4 tujuan pendidikan IPS sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dengan serangkaian kompetisi tersebut, maka pendidikan IPS diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya peserta didik yang mampu mengambil keputusan dan melahirkan tindakan-tindakan yang rasional dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat, terutama persoalan dalam berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Lebih daripada itu, peserta didik bahkan diharapkan dapat menjadi aktor dan sekaligus agen bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang ada. Menghadapi persoalan tersebut, maka diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap komponen-komponen pembelajaran IPS di sekolah. Salah satu elemen kunci yang mendapat sorotan ialah materi pembelajaran. Hasan mengungkapkan bahwa materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah, pembelajaran haruslah berubah menjadi materi yang kaya akan muatan nilai serta dapat menjelaskan kenyataan kehidupan masa kini. Dengan demikian, maka para guru IPS di sekolah dituntut untuk dapat mengembangkan materi pembelajaran yang kaya akan muatan nilai serta memiliki hubungan dengan permasalahan kekinian yang ada di lingkungan siswa. Untuk konteks Indonesia yang kaya akan aneka ragam kebudayaan lokal, salah satu alternatif yang dapat dilakukan ialah dengan memanfaatkan berbagai tradisi lisan yang ada masing-masing daerah. Sibrani berpendapat bahwa tradisi lisan mengandung nilai budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendidikan. Tradisi lisan merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan pengembangan materi ajar pendidikan IPS di SMP. Dengan memanfaatkan tradisi lisan yang kaya akan muatan nilai sebagai materi ajar, maka pembelajaran IPS akan menjadi lebih bermakna. Tidak hanya itu, mengembangkan materi ajar pendidikan IPS berbasis tradisi lisan juga dapat dipandang sebagai bagian dari usaha revitalisasi kebudayaan lokal sebagai identitas dan telaah literatur tentang tradisi lisan sebagai bahan pengembangan materi ajar pendidikan IPS. Tradisi lisan. Pundetia menerangkan bahwa tradisi lisan merupakan segala hal yang berhubungan dengan sastra, bahasa, sejarah, biografi, dan berbagai pengetahuan lain yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ada beberapa pertimbangan tradisi lisan sebagai materi ajar IPS. Tradisi lisan memiliki banyak sekali variasi, mulai dari bahasa rakyat, cerita rakyat, ungkapan tradisional, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam menggunakan tradisi lisan sebagai bahan pengembangan materi ajar IPS, harus memperhatikan prinsip pengembangan materi ajar. Sebagai blueprint, rencana pembelajaran kurikulum merupakan pedoman induk bagi setiap pelajaran, termasuk pendidikan IPS di SMP. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan materi ajar, prinsip relevansi dengan kurikulum adalah hal mutlak yang harus diperhatikan. Hal sebagai dikemukakan oleh Prastowo, bahkan dalam mengembangkan materi ajar haruslah memperhatikan aspek keterkaitan dengan kompetisi inti dan kompetisi dasar.
Karena itu, sebelum mengembangkan tradisi lisan sebagai materi ajar pendidikan IPS, terlebih dahulu harus dilihat apakah hal tersebut relevan atau sesuai atau tidak dengan kurikulum. Hal ini dapat dilihat melalui kompetisi inti dan kompetisi dasar yang telah disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun untuk pendidikan IPS, tentu tidak semua bentuk tradisi lisan relevan dengan kurikulum di sekolah. Dengan kata lain, bahwa akan ada jenis tradisi lisan yang relevan dan pada pula yang tidak relevan. Berdasarkan analisis penulis, tradisi lisan jenis ungkapan tradisional, puisi rakyat, cerita rakyat, dan nyanyian rakyat adalah jenis tradisi lisan yang mempunyai banyak relevansi dengan materi pembelajaran IPS di SMP. Salah satu pertimbangan memanfaatkan tradisi lisan sebagai materi ajar IPS adalah karena posisi tradisi lisan sebagai sumber ajaran moral atau memuat nilai-nilai moral. Karena itu, setelah memastikan relevansinya dengan kurikulum, tradisi lisan akan dikembangkan menjadi materi ajar pendidikan IPS haruslah jenis tradisi lisan yang kaya akan muatan nilai-nilai. Hal ini penting mengingat bahwa tidak semua tradisi lisan yang ada kaya akan memuat, atau dengan kata lain bahwa ada tradisi lisan mengandung nilai-nilai filosofi dan ada pula tradisi lisan yang sifatnya hanya sekedar informasi biasa. Modal konseptual tradisi lisan sebagai materi ajar IPS. Pengembangan tradisi lisan sebagai materi ajar IPS. Ada banyak model pengembangan yang dapat digunakan. Masing-masing model mempunyai tahapan atau langkah-langkah yang berbeda. Akan tetapi, secara umum tahapan tersebut dapat dibagi ke dalam 3 fase utama. Pertama, tahap analisis. Pada tahap ini, yang harus dilakukan oleh guru IPS adalah melakukan analisis kebutuhan dengan mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Pada tahap ini, guru dapat melakukan pemetaan tentang kompetisi yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, dan lain-lain. Pada tahap ini, guru harus melakukan identifikasi tradisi lisan yang akan dimanfaatkan sebagai materi ajar. Berbagai tradisi lisan yang ada dikumpulkan lalu dianalisis mana yang memiliki relevansi yakni dengan kurikulum. Dalam proses seleksi ini, salah satu faktor yang harus juga dipertimbangkan ialah muatan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi lisan. Tradisi lisan yang memiliki kandungan nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan ingin dicapai tentu lebih diutamakan. Kedua, desain dan pengembangan. Setelah analisis selesai dilakukan dan diperoleh tradisi lisan yang akan dijadikan materi ajar. Makna selanjutnya, guru menentukan bentuk materi ajar yang akan dikembangkan. Apakah dalam bentuk modul, handout, buku teks, atau yang lainnya. Setelah menentukan bentuk yang diinginkan, maka guru dapat dimulai mengembangkan tradisi lisan sebagai materi ajar IPS. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, guru dapat meminta bantuan ahli untuk dilakukan validasi. Ketiga, implementasi. Jika pengembangan materi ajar dalam bentuk yang diinginkan sudah selesai, maka tradisi lisan sebagai materi ajar pendidikan IPS dapat diimplementasikan. Nah, kesimpulan yang dari artikel saya tersebut yaitu berbagai jenis tradisi lisan yang ada, semuanya sangat mungkin untuk dijadikan sebagai bahan penggayaan materi pembelajaran pendidikan IPS. Akan tetapi dari beberapa jenis tradisi lisan yang ada, terdapat 4 tradisi lisan yang paling mempunyai relevansi dengan pendidikan IPS, yakni ungkapan tradisional, puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat. Terkait dengan pemanfaatan tradisi lisan sebagai materi ajar pendidikan IPS, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, relevansinya dengan kurikulum pendidikan IPS, terutama kompetisi dasar. Yang kedua, kaya akan muatan nilai. Dan yang ketiga, dekat dengan lingkungan peserta didik. Selain itu, pemanfaatan anak tradisi lisan sebagai materi ajar IPS dapat dilakukan melalui 3 tahap, yakni
Yang pertama analisis, yang kedua desain dengan pengembangan, dan yang ketiga implementasi. Nah, hanya itu artikel yang saya dapat sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak dosen. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.